Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Karimatul Fathi dari kelas C6 Manajemen tahun 2021 dengan NPM 101211141. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Subbab materinya yaitu yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua ada bab analisis rasio laporan keuangan, yang ketiga ada rasio profitabilitas, dan yang keempat ada rasio nilai saham. Lalu untuk soal pertama di laporan keuangan, pada tanggal 25 November 2022, perusahaan jasa laundry Rina menyajikan data sebagai berikut. Lalu diperintahkannya buatlah laporan perubahan modalnya. Perubahan modal itu sama dengan laporan kepemilikannya atau ekuitas. Jadi di sini Laundry Rina laporan laba ruginya, pendapatan jasa 24.915.000, beban gajinya 7.920.000, beban sewanya 1.820.000, beban iklannya 1.115.000, beban lain-lainnya 794.000, beban perlengkapannya 1.570.000, beban asuransi 315.000, serta beban penyusutan peralatannya 1.810.000. Sehingga ketika ditotalkan menjadi 15.344.000. Untuk mendapatkan laba usaha, pendapatan jasa ini kita kurangi dengan 15.344.000, yaitu menghasilkan 9.571. Yang kedua ada rasio likuiditas. Dari laporan pada perusahaan diketahui bahwa terdapat aset lancar 100.747.141.756.000. Liabilitas lancarnya 489.490.551.000. Berdasarkan data di atas, berapakah rasio lancar yang dimiliki perusahaan tersebut? Untuk mengetahui rasio lancar, kita perlu memakai rumusnya, yaitu aset lancar dibagi jumlah utang lancar. Kita masukkan saja rumusnya. Jadi aset lancar dibagi liabilitas lancar, sehingga menghasilkan 0,26. Nilai rasio lancar pada perusahaan tersebut adalah 0,246 atau 24,6%. Perusahaan tersebut hanya mampu menutupi 24,6% dari total utang lancar yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada rasio manajemen aset. Soalnya, Civis Sejahtera memiliki penjualan sebesar 500 juta per tahun pada laporan laba rugi yang dimilikinya. Persediaan awal toko ini adalah sebesar 800 juta dan persediaan akhirnya sebesar 700 juta. Harga pokok produksi yang dimilikinya adalah sebesar 10 juta. Berapa rasio perputaran persediaan dari Civis Sejahtera? Untuk mendapatkan itu, kita harus memakai rumusnya, yaitu penjualan dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Rasio perputaran persediaan berarti 500 juta dibagi 800 juta ditambah 700 juta dibagi 2. Hasilnya 0,6 kali. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan di atas bahwa Civis Sejahtera memiliki rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio sebesar 0,6 kali. Jika diketahui laba bersih setelah pajak 50 juta, total aktivanya 1.500.000.000. Jadi berapa ROA-nya? Jawabannya, untuk menghitung return on asset itu laba bersih setelah pajak atau EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. ROA yaitu 50 juta dibagi 1.500.000.000 dikali 100%, hasilnya 3,34. Lalu yang terakhir ada rasio nilai pasar. Soalnya nilai buku per lembar saham merupakan modal sendiri atau jumlah saham beredar, sehingga nilai buku tahun 2002 yaitu 3.520 atau
$35.200.000 per 10.000 lembarnya, dan tahun 2003 3.600 atau 36 juta per 1.000 lembarnya, 10.000 lembarnya. Berarti market to book value-nya pada tahun 2002 itu 4.500 dibagi 3.520, yaitu 1,28 kali. Dan yang tahun 2003 4.100 dibagi 3.600, yaitu 1,14 kali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.